Speaker murah tapi kualitasnya bagus. Speaker ekonomis kualitasnya oke. Nah, ini mereknya Visioner lur. Nah, ini ya siapa? Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita mau berbagi pengalaman. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk dulur-dulurku semua. Bagi yang minat lur, ini adalah monitor vokal Crimson punya. Nah, ini build up lur. Jadi kita lumayan banyak nurunin ini monitor vokal. Bagian dalamnya kayak gini loh, di bagian depannya kayak gini. Mending lor, mending. Nah, ini harganya cuman 2,5 juta lor, atau satu pasangnya itu 4.800.000. Kalau beli sepasang kita kasih potongan harga. Gitu ceritanya. Oke, di video kali ini kita mau berbagi pengalaman tentang apa? Kita mau berbagi pengalaman tentang ini loh. Ini kotak ada berapa ya? Ada 3. Ada 3. Ini harganya 225.000. 225.000. T9. Apa isinya ya? Kita buka ya, Bang. Nah, ini isinya adalah spool voice coil. Nah, ini voice coil ini segede mukaku ini loh. Ini voice coilnya ini 5 in loh. Voice coilnya 5 in. Bayangin loh, harganya 225.000. Ini masih voice coilnya saja. Belum termasuk lemnya, belum termasuk jasa pasangnya, belum termasuk jasa servisnya. Nah, kalau yang ini voice coilnya 4 in. Ini 4 in single slot lur. Jadi hanya di bagian luar saja, bagian dalamnya ini nggak ada coilnya. Ini harganya berapa? 135.000. Nah, yang ini sama ini lur, voice coil 4 in. Nah, mungkin dulur-dulur komen ya dalam hati mungkin, kok harganya mahal amat 135.000, yang ini malah lebih mahal, harganya 225.000 voice coil 5 in. Karena apa? Materialnya beda-beda loh. Jadi kalau kayak gini tuh ada yang murni tembaga, ada yang campuran aluminium, ada yang aluminium. Bukan berarti yang aluminium itu yang jelek ya loh. Justru aluminium itu suaranya bisa ada ciri khas tersendiri untuk yang aluminium. Jadi di kodenya ada CCAW, terus ada AW, ada banyak sekali kode-kodenya. Di antaranya ya kode-kode kemurnian dari tembaga ini. Intinya terpotensio. Karena apa? Karena sound system biasanya dihadapkan keluar. Untuk area Jawa Timur FOH-nya dibuang keluar. Untuk area Jawa Tengah biasanya FOH-nya dimasukkan ke dalam. Nah, itu lebih awet. Mau bagaimana kita harus bisa mengirimkan suara yang enak kepada siapa? Nah, kepada orang-orang yang mendengarkan atau para calon tamu undangan yang mau datang ke hajatan itu, atau kalau kita di lapangan misalkan posisi operatornya di panggung, supaya apa? Supaya audiens yang ada di depan panggung itu bisa mendengarkan sound dengan enak. Nah, itu kita harus benar-benar membuat spool ini tidak terbakar, speaker tidak mati, speaker tidak gosong, speaker tidak rusak. Karena apa? Biasanya kalau speaker ini mati satu atau spoolnya kebakar satu, biasanya kebakar semua. Itu masalahnya apa? Sebetulnya masalah mendasar. Speaker mati satu, biasanya suara yang terdengar itu jadi cemplang, jadi kurang penuh. Nah, mau nggak mau kalau kurang penuh, berusaha kita untuk menambah volume, berusaha kita untuk menaikkan gain. Alhasil apa?
ya terpenuhi, suaranya bisa tambah kenceng, suaranya bisa tambah penuh. Akan tetapi kinerja speaker yang hidup, kalau yang mati udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, speaker yang hidup ini bekerja lebih keras, bekerja lebih rekoso, bekerja lebih kenceng lagi untuk memenuhi atau suaranya biar tidak cemplang. Otomatis mau nggak mau dia capek juga. Akhirnya apa? Dia ikut mati, ikut kebakar, atau ikut ngelokor. Kita tahu ada banyak faktor yang menyebabkan kerusakan ini. Nah, diantaranya kita bisa membaca dari apa? Dari bentuk rusaknya. Rusaknya ini kalau kebakar berarti over, TCO-nya masuk ke sini. Powernya udah klip tapi dipaksa, itu biasanya kebakar. Tapi kalau ngelokor biasanya power kuat, tapi spoolnya ini nggak kuat, daunnya nggak kuat, pernya terlalu empuk, nah, jadi ini terlalu terkoyak, akhirnya gosrok-gosrok dan ngelokor. Jadi kalau misalkan kita melihat atau kita periksa kok ternyata ada yang mati satu untuk speaker, terutama subwoofernya, pasti suaranya cemplang. Dan apa yang kita lakukan, tetaplah di gain awal, tetaplah di volume awal, tetaplah di performa settingan awal. Jangan sekali-kali kita naikkan lagi. Intinya gini, kalau yang mati itu subwoofernya atau low-nya, kita jangan khawatir. Suara itu masih bisa dinikmati. Tapi kalau yang mati itu bagian middle-nya, bagian mid-high-nya, ataupun bagian high-nya, suara sudah tidak bisa dinikmati. Bayangin yang mati itu middle-nya sama high-nya cuman bunyi dangdung 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 dangdung. Pasti kita nggak bisa menikmati suara itu. Suara apa, lagunya apa. Tapi kalau misalkan yang mati itu 18 in, yang cemplang itu 18 in, masih kita bisa menikmati. Wong suara HP aja tanpa kita pasang speaker, tanpa kita pasang amplifier, bisa kita nikmati kok. Ada suara middle-nya, ada suara treble-nya. Bener gak? Tapi kalau yang mati itu middle sama treble, yang bunyi hanya bass saja, dangdung dangdung ngagung ngagung, kita tidak bisa menikmati. Audien tidak bisa mendengarkan. Oleh karena itu, jika kita menghadapi masalah mati salah satu, itu kita jangan menaikkan gain, kita jangan menambah volume, tetaplah di posisi awal. Supaya apa? Supaya aman. Intinya kalau kita punya sound system atau kita jadi operator sound system, kita bisa boleh menerima masukan, tapi jangan sampai dimasukkan ke hati. Boleh kita dipaido orang, tapi jangan sampai sama kita dijadikan pikiran. Karena apa? Sound system itu tidak ada habisnya. Ya sama seperti langit. Langit itu di atas langit masih ada langit. Jadi sampai lapis ke-7, sampai lapis masih ada yang lebih tinggi. Sound system masih ada yang bagus, ada yang bagus lagi. Jadi kita harus pinter-pinter untuk ya intinya kita harus egois lah dalam hal sound system. Seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya kita harus hati-hati dalam hal muter potensor supaya tidak terjadi kebakar, kobong ataupun rusak. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sound hajatan di bagian monitor panggungnya, yang jelas suaranya flat ya. Ada sub, ada low, ada mid high ya. Jadi ada treble-nya juga ini. Karena respon frekuensinya lumayan lebar ya lur. Nah, ini.